selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang, ini melanjutkan tema sebelumnya teman-teman ya, untuk bagaimana kehidupan ya, tentunya untuk kedua belas zodiak, dan kali ini untuk zodiak Libra di bulan Juli 2025. Gimana kehidupan kamu Libra di Juli 2025? Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu dari sini ya, Libra 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama Libra. Di kartu yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisi kamu ya di Juli seperti apa. Aku lihat di bulan Juli ya, cara situasi sih memang ada beberapa hal-hal yang kamu takutkan di sini soal masa depan ya, tentang gimana ke depan, tentang ya kepastian hidup buat ke depannya. Lalu ada hal-hal yang terkadang ngebuat kamu jadi yang kayak sama masa depan tuh kayak gitu ya, kurang oke. Kalau aku lihat seperti itu, ngerasa kurang oke. Terus adanya hal-hal yang kamu anggap kayak kurang merasa mendapatkan kesempatan terhadap masa depan. Seharusnya aku lebih baik, harus bisa kayak gini, kayak gitu segala macam. Jadi sepertinya ada hal-hal yang ditakutkan dan dikhawatirkan soal masa depan ya di Juli ini. Kayak kamu akan lebih banyak mikirin tentang masa depan kamu, kayak gimana caranya biar jangan gagal, harus sukses ya. Jadi benar-benar yang lagi banyak pikiran juga. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi kamu di bulan Juli nanti ya. Kalau aku lihat salah satunya di sini mungkin yang mempengaruhi Libra adalah tentang kedewasaan diri Libra ya. Semakin kamu bersikap dewasa, maka akan semakin jernih pikiranmu dan semakin mudah kamu dalam menata hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Tapi kalau semakin kamu bersikap tidak dewasa ya, terus kalut sendiri, terus juga khawatiran sendiri, tidak tenang, itu akan ngebuat kamu jadi susah buat merancang masa depanmu ya. Lalu yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Libra ini sangat erat kaitannya dengan keluarga dan uang. Bisa jadi kamu selama ini masih dibantu oleh keluarga, atau mungkin kamu yang membantu keluarga. Tapi yang jelas apapun itu, kalau aku lihat ya, uang dan keluarga ini masih akan terkait denganmu hingga ke Juli 2025 ini. Maka dalam pengambilan keputusan apapun itu akan terkait dengan keluargamu ya, atau uang dari keluargamu, itu juga bisa uang dan keluarga. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Libra. Harapan Libra bahwa di Juli ini ya, bahwa Libra itu akan menjadi seseorang yang lebih tegas. Apa-apa di sini langsung dilakukan, to the point, nggak harus nunggu-nunggu orang lain lagi. Sedangkan ketakutannya kamu ya, kamu takut menjadi seseorang yang terlampau agresif dalam hidupmu, sehingga mungkin ada emosi yang nantinya takutnya nggak terkontrol gitu ya. Terus juga kamu takut menjadi seseorang yang nggak bertanggung jawab. Kamu juga takut dibully, karena mungkin biasanya orang takut dibully kenapa sih? Kayak yang bisa jadi ada hal-hal yang bikin kamu insecure ataupun minder, itu yang ngebuat kamu jadi takut buat dibully seperti itu. Tapi aku rasa Libra itu gimana pun juga bisa bangkit ya dari keterpurukannya. Oke, sebenarnya di bulan Juli ini kamu nggak terpuruk, cuma hanya ada ketakutan saja yang menghampiri kamu. Lalu di kartu yang kelima, next stepnya gimana kak di Julinya Libra? Di Julinya Libra mungkin ya akan ada hal-hal yang terkait dengan overthinking, ngerasa boring, bosen, terus merasa takut terhadap sesuatu hal di sini ya. Terkait dengan apa tuh kak? Terkait dengan apa saja, ada hal-hal yang kamu khawatirkan. Ini kelihatan banget kekhawatiran kamu ya. Ada hal-hal yang kamu khawatirkan di bulan Juli nanti, bahkan bisa jadi agak banyak. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan, gimana kah finansial?
Kalau keuangan sih, kalau aku lihat di sini ada hal-hal yang lumayan konsisten soal keuangan. Artinya kondisi keuangan berada di dalam lingkup yang aman. Kalau aku lihat, meskipun kamu tetap harus memperingatkan dirimu untuk jangan boros-boros gitu ya, untuk jangan melakukan pengeluaran yang berlebihan, kayak ya sebutuhnya aja, seperlunya aja, kayak gitu. Oke. Selanjutnya yang ke berapa lagi ya? Yang ke 7, love life ya. Kalau soal percintaan di sini, kalau aku lihat Libra di bulan Juli ini akan banyak terlibat dengan yang namanya orang masa lalu. Single couple sama. Ada hal-hal yang terkait dengan masa lalu ataupun orang-orang dari masa lalu di sini yang akan terkait dengan kamu di Juli ini. Oke. Terus juga yang ke-8, apa best action yang bisa kamu lakukan untuk kehidupan kamu di Juli? Kalau aku lihat salah satunya di sini ya, mungkin untuk selalu melakukan perubahan-perubahan positif di dalam kehidupannya kamu ya. Percaya terhadap hal-hal yang kamu usahakan, hal-hal yang kamu yakini. Terus juga lakukanlah pemulihan-pemulihan untuk hal-hal yang penting bagi dirimu di sini ya. Dan beberapa yang bisa kamu lakukan selanjutnya adalah kayak di sini terlihat seperti membayar sesuatu ya. Membayar apa tuh? Kamu membayar hutang. Apakah membayar karma di sini? Itu juga bisa ya, demi kenyamanan hidupmu. Dan di kartu yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Libra di bulan Juli 2025 ini? Outcome-nya sih kalau aku lihat terkadang yang namanya overthinking itu masih ada ya. Sorry, aku batuk. Yang namanya overthinking itu masih akan ada. Kan ada hal-hal yang terkadang masih bikin kamu jadi ragu-ragu, bingung ya. Unek-unek kayak disimpan semuanya sendiri. Kamu berusaha untuk melihat semua kejujuran ya. Melihat semua apa yang ada di sekitarannya kamu. Ini jujur nggak sih? Ini bener nggak sih? Dan hasilnya kayak ada suatu macam kondisi yang overthinking, tapi overthinkingnya kamu ngebuat kamu jadi hati-hati banget dalam hidup kamu ataupun dalam mempercayai orang lain seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta untuk Libra ya di Juli 2025. Yang pertama, kamu dipesankan nih ya, jadilah seseorang yang bebas dalam menentukan keinginan-keinginanmu. Hal-hal yang kamu mau di sini Libra. Jadi kamu nggak harus terikat, nggak harus terkungkung dalam suatu aturan atau suatu apa ya, di sini kayak suatu norma. Karena kamu sejatinya di sini bisa melakukan hal-hal dengan bebas di Juli ini. Hal-hal yang menjadi keinginan kamu selama positif ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan percaya kepada feeling baik yang kamu miliki ya. Jadi kayak pandu hatimu untuk mengetahui tentang siapa sih dirimu yang sesungguhnya dan hal-hal apa saja yang menjadi feelingnya kamu ya, perasaannya kamu, mana yang bisa kayak membawa kamu kepada suatu kebenaran. Dan yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan nih energy of love, bahwa di Juli ini kamu harus bisa kayak istilahnya apa ya di sini kalau aku katakan, kamu harus bisa untuk menahan gitu ya segala hal yang terkait dengan cinta, oke, yang ada di dunia ini atau yang berkaitan dengan kamu selama kamu hidup di dunia ini gitu ya. Kamu harus bisa menahan hal-hal yang terkait dengan cinta, karena kita nggak bisa membiarkan cinta lepas dari kehidupan kita. Energy of love, hidup itu butuh energi cinta, dan kamu harus bisa memegang itu semua di sini biar kamu nggak yang ngerasa kehidupan kamu itu sia-sia, nggak bermakna gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua di Juli 2025 ya. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan The Emperor, Aries. Terus apa lagi ya? Itu aja sih paling kuat dari Aries. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.